Mendekati hari pelaksanaan pemungutan suara 17 April 2019, elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden menjadi tema panas yang terus menjadi sorotan. Lalu bagaimana dinamika elektabilitas masing-masing kandidat Pilpres hingga bulan Maret ini? Rekan Vera Bahaswan akan mengulasnya. Silahkan Vera. Ya Fitri, memang sejumlah lembaga survei ini sudah berlomba-lomba untuk merilis hasil surveinya karena memang betapa pentingnya hasil rilis dari lembaga survei ini menjadi parameter ataupun juga acuan dari tiap paslon maupun juga tim sesnya untuk mengetahui sejauh mana ataupun seberapa besar efek dari kampanye yang sejauh ini sudah dilakukan oleh masing-masing dari tim ses. Kita akan lihat seperti apa hasil rilis dari beberapa lembaga survei. Nah, dapat dilihat di sini ada Carta Politika dan juga Vox Populi. Untuk Carta kita ambil untuk hasil rilis yang terakhir untuk periode survei tanggal 1 hingga 9 Maret 2019. Untuk hasilnya dapat dilihat di sini untuk Jokowi masih unggul di 53,6%. Kemudian juga untuk Vox Populi ini Jokowi masih unggul di 54,1%. Sementara untuk pasangan Prabowo dan juga Sandi dari versi Carta ini 35,4%. Sementara dari versi Vox Populi di 33,6%. Artinya dari hasil kedua survei ini tidak jauh berbeda dengan selisih yang juga hampir mirip, hanya 11% dan juga 12,3%. Kemudian kita lihat dari hasil rilis yang lainnya. Nah, ini dari New Indonesia Research and Consulting. Kemudian ada juga dari versi JSI untuk Jokowi di 55,8%. Kemudian untuk dari versi JSI di 55,6, masih tidak selisih jauh, hanya 0,2 bahkan. Kemudian untuk Prabowo dan Sandi di 26,1 dan di versi New Indonesia 34,3%. Selisihnya ini cukup berbeda, 10,9 dengan 18,3. Kemudian kita lihat lagi untuk hasil survei lainnya. Ini dari LSI, Denny JA, periode 18 hingga 25 Februari. Untuk Jokowi di 58,7, sementara untuk Prabowo Sandi di 30,9 dan versi Litbang Kompas ini di 49,2%. Terlihat selisihnya 11,4% dan juga 13,4%. Kita lihat dari tadi adanya stagnasi tren elektabilitas dari Capres 01 maupun 02 dari periode September 2018 hingga dari Februari 2019. Dan di sini terlihat bahwa untuk Jokowi terjadi kenaikan namun sangat lamban sekali. Kemudian untuk dari pasangan Prabowo dan juga Sandi justru seperti terjadi stagnan ataupun juga tidak ada kenaikan yang signifikan. Dan ini adalah dari yang belum menjawab ataupun juga swing voters maupun undecided voters. Masih di angka dari 17,6, kemudian sekarang di 9,9%. Ini untuk versi dari LSI Denny JA. Sementara kalau kita lihat dari versi Populi Center, ini juga tidak jauh berbeda. Kenaikan ataupun juga penurunan yang terjadi, ini cenderung malah mengalami penurunan, kemudian naik lagi di 54,1%. Dan dari kedua hasil tadi kita lihat bahwa tren elektabilitas dari paslon 01 maupun 02 ini terlihat stagnan atau ada kenaikan namun sangat lamban, sedikit sekali. Apa pemicu dari stagnasi elektabilitas dari kedua paslon baik itu 01 maupun 02? Ada beberapa yang menduga bahwa ini dipicu oleh adanya fenomena swing partai. Ini mirip dengan swing voters, artinya bahwa dari partai sudah menentukan pilihan A, namun dari kader mereka di dalam partai ini memiliki pilihan yang berbeda. Sehingga terjadi perbedaan ini, maka mesin dari partai politik dianggap tidak bekerja maksimal. Ada juga dugaan bahwa sebagian besar dari tim ses ini merupakan caleg sehingga mereka fokus di dapil masing-masing untuk meraup suara ketimbang untuk memenangkan Pilpres. Dan untuk mengulasnya lebih dalam saya akan mengundang yaitu Mas Muslimin dari Direktur Riset Carta Politika. Silakan di sini, Mas. Tadi kita sudah melihat ya beberapa hasil riset dari berbagai macam lembaga survei, termasuk dari Carta Politika juga. Anda melihat ini apakah memang akan baku ataupun juga stagnan sampai dengan akhir pemungutan suara nanti, atau masih ada kemungkinan untuk berubah? Ya, pertama saya ingin menjelaskan bahwa survei itu memotret kapan kita melakukan survei. Artinya sebenarnya data-data ini memang hanya berlaku di mana periode survei itu dilakukan.
September, Oktober, Desember, Januari, Februari ya belum tentu sama. Artinya ada periode di situ di mana kemudian survei itu dilakukan. Itu yang pertama yang perlu kita pahami. Kemudian yang kedua, yang perlu dipahami selain periode adalah jumlah sampling. Sebenarnya masing-masing lembaga sampling juga sangat menentukan, karena semakin besar sampling dari survei itu maka margin of error-nya akan semakin kecil. Nah kemudian yang ketiga, fenomena yang terakhir kita lihat memang ada kecenderungan kedua paslon ini mengalami stagnasi. Yang berubah adalah undecided voters-nya, artinya yang tadi tajam, yang tadi memang belum gitu ya? menentukan pilihan, kemudian semakin mengecil masyarakat yang belum menentukan pilihan. Jadi perbedaannya hanya di kisaran katakanlah tinggal 11% yang belum menentukan pilihan misalnya di survei Carta Politika. Nah, apakah ini kemudian bisa dibilang akan stuck? Kita lihat nanti, masih ada 22 hari Artinya masa masih kampanye kemungkinan terbuka. terjadi perubahan. Tetap Tapi ada. apa upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk kedua tim ses untuk betul-betul berjibaku meraup suara? Ya, memang ruangnya sangat sempit. Kalau kita lihat strong voters masing-masing calon, itu sangat kuat. Artinya dengan 11% yang belum menentukan pilihan, ada kisaran 20% yang swing voter. Jadi ruang untuk merubah elektabilitas masing-masing calon hanya di kisaran 20-30%. Memang ruangnya semakin kecil, sehingga apa yang bisa dilakukan sebenarnya dengan sisa waktu 22 hari itu ya bagaimana kedua calon mengambil suara swing saja atau Swing yang voters dan belum undecided. menentukan undecided voter. Jadi hanya ruang itu karena kedua calon ini juga bukan pertarungan yang pertama. Mereka bertarung di 2014, mereka ternyata punya pemilih loyal dari 2014 hingga di 2019 ini. Pemilih loyal ataupun juga strong voters yang sudah dipastikan bahwa mereka akan tetap pada pilihannya begitu ya? Iya. Nah kalau kita melihat di sini untuk selisih angka dari Jokowi di 58,7 kemudian Prabowo Sandi 30,9 ini terjadi selisih yang memang tidak terlalu jauh berbeda. Namun apakah memang ini bisa dikategorikan bahwa Jokowi sudah aman? Ini survei LSI Denijaya 58,7% ya. 30 memang ini kalau kita lihat jaraknya sangat jauh, artinya 28%. Kalau survei ini kemudian kita pakai di bulan ini, maka saya kira memang perubahan drastis itu agak sulit. Kalau kita lihat survei Carta Politika itu selisihnya 18%, angka 53 banding 54 banding 36, jadi kisaran 18%. Memang perubahan itu hanya terjadi nanti menjelang pemilihan. Sejauh mana kemudian swing voters dan undecided voters itu membelok kepada salah satu calon apa tidak. Karena ketika kita lakukan misalnya ekstrapolasi dari katakanlah survei kemudian kita hilangkan undecidednya, kita bagi secara proporsional kepada dua paslon, maka sebenarnya jaraknya memang bisa sampai 18 hingga 20%. Tapi jika stagnasi elektabilitas ini masih terjadi sampai dengan akhir, apakah bisa dimungkinkan bahwa tingkat golput ini akan jauh lebih tinggi? Nah, kalau kita lihat, kalau ini terus-menerus, maka saya kira kan bisa kita pastikan bahwa 01 akan unggul kalau memang hasilnya sampai kemudian 17 April nanti seperti ini, artinya hanya terbagi undecided voters katakanlah terbagi dua misalnya. Tetapi pertanyaan lebih lanjut, apakah kemudian ini bisa berubah hasilnya dengan katakanlah tadi ada masih masa kampanye terbuka begitu ya, masih ada kampanye terbuka, kemudian masih ada debat dua kali lagi, walaupun di survei kami sebenarnya ternyata dari yang menonton misalnya 60% hanya sekitar 20% yang terpengaruh dengan debat, sisanya mereka tidak akan mempengaruhi pilihannya. Artinya mereka memang masing-masing punya pemilih loyal di kedua paslon ini. Baik, terima kasih Mas Muslimin dari Sama-sama. Carta Politika atas penjelasannya, dan kita tunggu saja seperti apakah nanti sampai dengan akhir pemungutan suara yaitu 17 April 2019 mendatang, apakah memang dari tim ses kedua paslon ini bisa memperjuangkan ataupun juga militansi dari mesin partai politik akan semakin dikuatkan untuk bisa meraup suara dari para swing voters maupun juga undecided voters. Kita tunggu nanti.